sehingga Tuhan ingin kami boleh datang kepada Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau merelakan nyawa-Mu buat kami untuk menyelesaikan dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak pantas, sungguh kami tidak layak menerima semua ini. Tapi karena kasih, karena kasih anugerah-Mu, karena kasih kepada kami, sehingga kami boleh sakinah dilayakan. Apabila dosa dan kami, sebelum kami mengenai sesuatu, supaya kami berkelana untuk datang di hadapan Tuhan. Kami yang seharusnya dibuat menunjukkan, bahkan didengarkan, tapi kemurahan-Mu, berkat kemurahan-Mu, menjadikan kami sebagai anak, menjadikan kami bangsa-bangsa pilihan, menjadikan kami imam yang raja. Sungguh, sehingga kami menerima anugerah yang begitu besar. Oleh sebab itu Tuhan, dalam hati pikiran kami untuk beroleh firman Tuhan yang menghidupi kami dalam setiap hari. Kurang yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga Engkau memberkati setiap jemaat, sehingga setiap harinya diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup selaras dan kita dapat di tempat yang sudah Engkau berikan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Masih tetap berdiri. Kita akan membuka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Dengannya sudah semuanya? Belum ya, sebentar ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, iman yang terjadi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu diberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggilkan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan kamu yang dahulu bukan mengenal, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah berbelas kasih. Silakan duduk. Ini masih momen-momen kemerdekaan apa enggak ya? Masih tahu ya merdeka. Ya, kalau saya bilang merdeka, atau saya dulu itu waktu di kuliah itu suruh ayo nikah itu Pak, suruh musik setan dalam nama Yesus. Teman saya bilang apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, luar setan. Tidak mau. Kenapa? Kurang tegas. Merdeka. Karena kalau saya kurang apa ya, kurang semangat, kurang tegas itu ya, kurang sangar kalau kayak gitu ya. Kalau bilang merdeka, merdeka. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Berapa tahun yang lalu ya, ada film yang dibintangi oleh bintang terkenal Jackie Chan ya, UMA itu loh. Ya. UMA adalah kisah film yang ingin mengetahui siapakah dirinya, identitas dalam dirinya itu siapa. Nah, Jackie Chan itu adalah seorang tentara yang profesional ya, tentara yang khusus, pasukan khusus dia. Dia mengalami kecelakaan dan semua teman-temannya itu mati di dalam kecelakaan itu, yaitu pas naik helikopter seperti itu, dan mereka jatuh dan hanya satu yang hidup, yaitu Jackie Chan itu. Tetapi Jackie Chan itu lupa siapa dirinya.
siapa dirinya, lupa, dan dia itu harus mencari identitasnya. Siapa itu sebenarnya aku dicari banyak orang, dan dia tidak tahu siapa dirinya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini saya diberi tema lepaskanlah untuk umatku untuk diutus. Ya, itu minggu yang terakhir ya, atau beberapa yang lalu. Satu yang masuk pergi dan sampai sekarang yang berbeda sendiri saya ya. Yang lainnya dari Keluaran semuanya ya, dari Keluaran 3 sampai Keluaran sampai terakhir ya. Sedangkan saya 1 Petrus beda sendiri ya. Ya. Tapi ya juga paling asik kalau nggak salah ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Kenapa identitas, kembali lagi ya ke identitas, kenapa identitas itu sangat penting ya? Coba dia selanjutnya Mas. Ya. Siapakah kita sehingga kita mengutus Allah? Sama seperti Jekitan tadi, dia itu mencari identitasnya. Siapa kita sehingga kita Allah itu mengutus kita. Itu yang penting. Kita gereja, kalau bisa gereja itu bukan gedungnya ya. Kalau lagu Islam itu ya, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan menara, gereja bukanlah, gereja adalah orangnya. Siapakah kita sehingga Allah mengutus kita? Sangat penting identitas di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu, kalau tidak tahu ini, banyak orang yang akan kehilangan dan kehilangan masa depannya bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama, siapakah kita sehingga Tuhan mengutus kita? Pertanyaan ini menandakan bahwa pentingnya identitas di dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya Mas. Nah, karena kita adalah orang pilihan Allah. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, orang pilihan Allah, luar biasa loh. Nah, di dalam Yesaya, di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau hai hambaku, hai Israel hambaku, hai Yakub yang kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau, tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah yang disebut adalah bangsa terpilih. Sebelum daripada Abraham ini tidak ada yang dipilihnya. Setelah Adam jatuh dalam dosa, setelah Adam jatuh dalam dosa, semua orang dalam Kejadian 4, semua orang sudah sampai 6, semua orang sudah pada hancur-hancuran hidupnya. Mereka tidak ada yang mengenal Tuhan sama sekali. Sampai Nuh pun diutus Tuhan itu membuat bahtera supaya makhluk, semua makhluk hidup itu akan dimusnahkan. Dan selanjutnya adalah Terah melahirkan, memiliki anak yaitu Abraham ini. Dan setelah Abraham, Allah memilih, oh inilah orang-orang yang kukasihi, dipanggillah Abraham dari situ. Dan peristiwa inilah yang menjadikan kita bangsa-bangsa yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya sampai di situ, tetapi ini pun, kisah ini pun berlanjut pada perjanjian yang baru, melalui pola panggilan dan pilihan
Seperti yang di dalam Yohanes 15:16 mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itulah kenapa kita adalah bangsa pilihan, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi anak-anaknya. Murid Yesus direkrut, diambil. Terus dia akan melaksanakan amanat aku. Dia akan menyampaikan berita tentang Yesus. Dan zamannya sudah berubah lagi dari perjanjian baru sekarang zaman yang modern seperti ini, ya. Kita berkumpul di sini ya, menjadi komunitas Kristen, kumpul di sana. Kenapa? Karena kita sudah mendengar berita tentang Yesus. Kita sudah tahu siapa Yesus, mati dan bangkit sesuai dengan kita tahu pengorbanan Yesus. Kita tahu apa yang dilakukan Yesus untuk bagaimana menjadikan orang-orang ini menjadi orang pilihan. Itulah sebabnya kita ini bisa dipilih oleh Tuhan. Karena dari Tuhan untuk kita dirangkul oleh Tuhan. Bapak sudah dikasih Tuhan. Orang pilihan berarti orang-orang yang sangat militan, berbeda dengan orang-orang yang memiliki kemampuan. Biasanya orang yang dipilih pasti orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh sengaja dipilih oleh Tuhan untuk mengikuti jalan Tuhan. Supaya banyak orang-orang dapat mendapat Tuhan. Hal yang kedua, karena kita adalah imamat yang rajani. Bapak sudah dikasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat ada istilah imamat yang rajani itu menunjukkan adalah tentang raja, ya, tentang raja. Berkuasa, berkewenangan. Imamat raja ini adalah gimana kita ini adalah melayani Tuhan. Amin. Kita siap melayani Tuhan. Siap melayani Tuhan. Kita melayani bukan hanya di kantor, kita melayani bukan hanya sama-sama orang pejabat-pejabat kelurahan, RT, bahkan musik. Ini di atasnya mereka semua. Kita melayani adalah raja di atas segala raja, yaitu pencipta dunia. Kita dijadikan seperti itu oleh Tuhan. Makanya kita dilayani oleh Tuhan. Kita bisa untuk diutus oleh Tuhan kalau kita adalah imamat yang raja, pelayan Tuhan. Banyak orang yang berutang bahwa kita ini adalah imamat yang raja, seorang pelayan yang luar biasa. Tapi harus tahu kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pelayan seperti ini, seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan. Maksud saya itu hamba Tuhan itu bukan seorang pendeta saja. Hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta yang disebut hamba Tuhan. Kita itu semuanya hamba Tuhan. Karena ada dua hamba. Kalau nggak Tuhan berarti hamba. Kalau nggak Tuhan berarti hamba.
Kalau nggak hamba Tuhan berarti apa? Setan, ada Tuhan. Ya. Jadi hanya ada hamba Tuhan. Hamba itu ada dua, yaitu hamba antara hamba Tuhan dan hamba setan. Kita adalah Muhammad Raja diri hamba Tuhan, yaitu kita melayani dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang nggak usah jauh-jauh aja, kita di tempat kerja kita melayani dengan sungguh-sungguh ya. Ada penilaian ini itu, apalagi dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, setiap taat pasti. Suatu kewajiban tanggung jawab yang kita harus kita lakukan. Yang ketiga, kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita adalah orang yang kudus. Orang kudus, bukan orang kudus ini ya, tetapi benar-benar orang yang kudus. Kudus itu artinya dibedakan atau dipisahkan dari yang berdosa ke tempat yang tidak berdosa, tempat aman. Tuhan mengangkat supaya dialihkan, dibedakan, dipisahkan. Itulah yang dinamakan kudus. Ya. Ini berarti bahwa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Berarti berat juga ya, selaras dengan kehidupan dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita tidak boleh melenceng kiri kanan. Kita sudah kudus dari hukuman, dari dosa keturunan kita sudah selesaikan oleh Tuhan. Dan bagaimana sikap-sikap kita menjadi sebagai seorang gereja, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang taat, sikap kita menjaga kekudusan itu di dalam hari-hari kita. Karena ini sangat bersangkutan ya. Kalau kita tidak menjaga hidup kita dengan baik, dan suami akan bicara semuanya dan menyangkut dalam kita di surga. Orang kudus adalah orang yang di mana dia sudah ditebus oleh Tuhan. Dan karena darahnya yang kudus dicurahkan dalam kita. Oleh sebab itu kita sudah melakukan hal yang bersifat dengan kudus dalam hidup kita. Yang keempat, berdiri. Karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Luar biasa ya. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Di sini Allah menciptakan manusia. Kita menciptakan manusia supaya dia ini adalah menjadi kepunyaan Allah. Jadi milik kita. Allah itu jadi memiliki hidup kita. Berarti segala sesuatunya akan diamankan oleh Tuhan. Tidak ada tetangga lain yang akan mengamannya. Coba kalau kita punya Tuhan, berarti kepunyaan itu pastilah kita akan merawatnya dan dijagai di dengan baik. Apalagi kita adalah sayangannya, sayang dari bahaya. Pasti Tuhan akan melindungi. Kita sudah mengetahui apa yang menjadi identitas hidup kita. Ya. Kita adalah orang pilihan. Kita adalah Muhammad Rajani
Dan kita adalah orang kudus. Yang terakhir, kita adalah perpisahan. Yang jadi masalah apa? Apakah kita benar-benar yang kita miliki ini dengan rela rebut oleh kuasa-kuasa dengan suara iblis, direbut oleh harta kekayaan. Bisa nggak? Bisa. Ayo. Jadi pacar mau bilang, tapi kamu tidak. Ayo kamu naik jabatan, tetapi kamu harus. Itu ada dirampok kehidupan kita, dirampok hidup kita, karena kita menyerahkan diri. Karena kita tidak tahu identitas siapakah diri kita sendiri. Siapakah kita di hadapan Tuhan. Itu yang membuat banyak orang hilang. Banyak orang kehilangan iman. Karena kenapa? Karena dia belum tahu siapa yang sangat-sangat istimewa. Mari tantangannya akhir itu adalah kita bisa membawa siapa saudara, teman, suami, istri yang kita berani kita pasti ada konflik yang luar biasa. Tapi saya percaya ketika kita minta dengan Roh Kudus Tuhan, karena tidak mungkin kita menjadi keluarga yang tidak mampu. Kenapa? Ya bukan seperti itu. Kamu Kristen, kamu juga kayak gitu. Ini yang jadi permasalahan jika kita tidak mengetahui identitas kita, sehingga kita jangan dibalikkan menjadi itu adalah hambatan kita untuk menarik orang. Kenapa? Karena kita yang seharusnya jadi umat pilihan, umat kerajaan, bukan orang kudus, tetapi hidup kita jauh lebih daripada sedang. Kita hanya iman yang ditulis di KTP atau SIM Kristen, tapi dia mengetahui apa yang sesungguhnya Kristen, sehingga kita akan mudah lagi diambil, direbut, dirampok, dihancurkan oleh iblis, oleh keadaan dunia ini, oleh situasi dan kondisi yang ada. Karena kita menyerah, oh dia lemah. Justru kamu kalau lemah, itu kita masa daripada Tuhan. Terutama yang sudah muji, yang sudah siap ya, yang sudah siap menikah. Itu yang paling bahaya. Paling bahaya. Kenapa? Dia memang sengaja untuk pacaran dengan orang yang tidak percaya. Satu suka dan percaya, bisa percaya suka, bisa percaya tidak. Itulah yang kita sengaja perjalanan seperti itu, yang sengaja dan sengaja karena kebutuhan ekonomi. Memang sekarang berat, kita percaya bahwa Tuhan bisa. Mari kita sebagai umat yang kerajaan, kita sebagai orang anak Amerika, kita sebagai orang kudus, dan kita adalah adat kesayangan Allah. Adat kepunyaan Allah. Dan sekerja dengan Allah. Tak bisa dengan itu kita bisa membawa saudara-saudara kita. Masakan kalau jujur ya, masakan dengan semua ini masuk surga dan melihat anak-anak ataupun melihat suami, melihat istri. Tunjukkanlah ayat pidato status ayat pemilikku. Coba bayangin itu. Ini saatnya. Saatnya bagaimana kita menyampaikan tentang Yesus. Yang menjadi
peran penting bagi bangsa Israel. Kenapa kali Musa menolak kemarin? Berapa kali? Banyak sekali. Tapi itulah yang harus dilakukan. Biarkan umatku pergi untuk beribadah. Biarkan umatku pergi. Sebenarnya biarkan umatku pergi untuk mengikuti festival. Itu bagian yang besar itu Bapak Ibu. Festival di Padang besar-besar. Di Padang Gurun dia harus melakukan penyembahan pada Tuhan. Sebelum hari keluar, betapa kerasnya hati Firaun. Tambahkan Allah mengeraskan hati Firaun. Berapa kali? Supaya apa? Supaya bangsa Israel sendiri mengetahui betapa besarnya perbuatan-perbuatan Tuhan dan sangat-sangat ajaib di dalam bagaimana mereka menolong. Hari darah menjadi air menjadi darah. Belum saya pernah salah bilang ya. Air menjadi anggur. Salah itu bukan air menjadi darah menjadi anggur. Bukan darah menjadi anggur. Apalagi ceritanya sama anak-anak kolektif, anak-anak TK. Sama itu misal bukan darah menjadi anggur, air menjadi darah. Iya. Karena terlalu cepat ya, ngomongnya kadang salah berbicara. Kita kembali lagi. Perbuatan besar apa yang Allah sudah lakukan di dalam hidup? Yaitu dia, pertama, dia sudah menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini bukan inisiatif, ini bukan karena manusia itu sangat taat kepada Tuhan sehingga Tuhan Allah itu merubah hatinya untuk karena dia sangat taat, karena dia sangat menghormatiku, karena saya mengagungkan aku, maka aku menyelamatkan dia. Manusia menyelamatkan dia, bukan. Karena dia adalah murni inisiatif Allah untuk mengangkat manusia ini menjadi bangsa-bangsa pilihannya, jadi anak-anaknya. Dan begitu juga melalui berbagai besar apa lagi, melalui kematian daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Kedua hal inilah yang kita akan sampaikan kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada istri anak kita, suami kita. Yang bercerita, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan. Meskipun aku dalam kondisi kekurangan, tapi Tuhan mencukupkan. Ceritakan, meskipun aku dalam keadaan sakit, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan. Meskipun keadaan yang tidak baik pun, Tuhan selalu ada bersama. Tuhan bersama terus, sehingga anak-anak akan sulit mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, bahwa kita akan mudah sekali mengatakan Tuhan itu baik. Karena apa? Karena ada rasa syukur kita. Karena kita tahu betapa besarnya perbuatan Allah di dalam kehidupan kita yang mengubah hidup kita, yang tadinya harus disusahkan, tetapi kita diselamatkan.
melalui pengorbanan di salib. Kita bisa. Itu bukan suatu hal yang mudah ataupun suatu hal yang diremehkan, karena ini mengenai tentang kekekalan kita hidup nanti bersama-sama dengan Tuhan. Misi GKI Josono dulu 1 tahun 1 jiwa ya, 1 jiwa bilang sama 1 jiwa lagi, jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Mari kita bagi misi. Kita ajar, nggak usah jauh-jauh. Kita ajar. Memang kita yang jelas pasti kalau saya itu dalam keluarga. Dalam keluarga itu sama-sama. Meskipun itu sangat berat, tetapi kita kalau ada masalah, kita sudah melakukan dan dalam kudus kita buktikan bahwa sikap kita sebagai orang-orang pilihan, sikap kita sebagai orang-orang kudus, sikap kita sebagai orang imamat yang raja, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga keluarga kita bilang, oh iya, oh iya, dia adalah anak Tuhan, sikapnya bagus. Bahkan orang-orang yang datang pada mungkin Tuhan, bahkan orang-orang yang datang pada Tuhan, beberapa waktu yang lalu, dia kita sama saya itu beda dengan mereka, tapi mereka selalu datang. Mereka itu berbicara apa? Berbeda agama, tetapi mereka itu sangat menghormati. Jadi di sini datang ibu, datang rumahnya juga pada orang lain. Itulah kesempatan kita, kesempatan kita. Oh ya, berarti ini contoh ini yang baik. Masa kalau bisa semua anggaran motor, mulai kayak baik merasa lu baik. Jangan seperti itu, mau kasih supaya cuma hari ini baju ini bukan uang negara. Sehingga tindakan kita itu biar menarik keluarga kita, yang menarik orang lain untuk datang pada Tuhan. Itu sudah pasti. Orang yang dibutuhkan oleh Tuhan. Itu kesempatan kita. Orang yang butuh itu biasanya datang, bukan seperti itu. Kesempatan biasa, dia pasti. Nasihatnya kemana? Nasihatnya jalan-jalan, kalau sakit ya Tuhan. Sudah apa-apa, yang penting masih ingat Tuhan. Dan dari situ kita harus menumpang, memberikan semangat. Ada jangan kita sendiri yang jadi pindah ke percaya. Mari kita berbicara perbuatan-perbuatan apa yang ajaib ini pada orang tua, sehingga hadir jujur kepada Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Apa hal istimewa sebagai anak-anak? 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 itulah halnya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang adalah menjadi umatnya, dan dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang boleh dikasihani. Kamu dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulu
dikasihani, tapi sekarang dikasihani, dikasih anugerah, dikasih berkat, dikasih loh ini loh, anakku yang kasih. Itulah keistimewaan yang kita miliki sebagai anak-anak. Sehingga misi-misi setiap bulan Agustus ini bisa terlaksana. Yang menyampaikan kita yang dulu bukan kelanjutan. Kita yang dulu seharusnya bisa apa yang itu mengasihi kita, mengangkat kita supaya kita mempunyai awas, supaya kita benar-benar menjadi anaknya. Supaya hidup kita tidak jauh lagi dengan Tuhan, supaya hidup kita menjadi semakin melekat dan dekat dengan Tuhan. Dari sekumpulan orang-orang yang kudus, yang dimana bisa memuji. Gereja adalah suatu komunitas. Sebenarnya gereja itu adalah yang saya bilang tadi adalah diri kita sendiri, tapi yang di sini adalah suatu komunitas di mana kita harus satu sehati dan sendiri. Sehingga kemajuan kita kan, kemajuan di dalam hidup kita tentang Tuhan, tentang apapun itu akan bisa berjalan. Cuma ulang-ulang berkumpul dan dia membagikan segala harta bendanya bagi orang yang miskin, supaya yang miskin bisa bebas dari kemiskinan, supaya selalu membantu satu dengan yang lain. Sudah dikasih Tuhan. Jika kita benar dan mengerti identitas kita, orang kita di dalam kehidupan ini, pasti kita akan tahu apa yang menjadi setelahnya. Pewaris kerajaan surga. Kita menjadi seorang pemenang lebih dari saja pemenang. Mari kita sampaikan, mari kita ibaratkan bagaimana perbuatan kita dalam hidup kita, sehingga orang melihat tidak percaya pada Tuhan. Walaupun setiap kehidupan kita Tuhan makin menguasai kita, sehingga kita bisa menjadi seorang diri, menjadi seorang yang membangun kerajaan Tuhan dan menjadi Tuhan kudus dan kita dalam bangsa. Bapak Syukur, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Untuk sekali ini ibarat dari kita, bahwa siapa yang kami berdoa, Engkau yang memilih kami Tuhan, dan Tuhan membuat kami yang lain posisikan dipisahkan dari orang lain supaya kami berbeda dari orang lain. Bahkan kami adalah karena itu sendiri.
dan pastilah engkau akan peduli terhadap situasi permasalahan dan semuanya. Engkau yang akan bertanggung jawab dalam hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mengundang di dalam setiap hari ini kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami, sehingga kami lebih terus lagi lebih mengenal Tuhan, sehingga kami yakinkan diri kami bahwa kami lebih percaya pada Tuhan yang mati di atas kayu salib dengan kebangkitan yang luar biasa yang sungguh ajaib. Itu akan kami sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka berlutut dan menyembah Engkau sebagai hamba, sebagai anak. Kami terus berdoa untuk keluarga kami dan saat ini Tuhan yang belum mengenal Engkau atau masih tidak mengenal Engkau atau masih menolak Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kasih pada kami agar mereka bisa menjadi sesuatu Tuhan dan justru baik dari mereka sehingga mereka karena kami tidak mau Tuhan hidup berkala dalam kemuliaan. Kami mau bersama-sama dengan keluarga kami hidup bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Untuk orang yang menjadi pilihan itu sehingga kami mengenal di kami kembali bahwa kami adalah anak kesayangan, sehingga perbuatan kami, sikap kami membuat Engkau tersendiri. Kami adalah bersyukur bersama-sama kehidupan kami, supaya kami bertemukan bersama-sama dengan Tuhan, melihat nama Tuhan, memuji, meninggikan sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya.